Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas tafsir ayat yang ketiga dari surat Quraisy. Bunyinya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini. Kemarin kita membahas bagian yang mana? Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Saat itu kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilik rumah ini adalah siapa? Allah. Karena rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Pemiliknya Ka'bah adalah siapa? Allah. Berarti makna ayat ini, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka, siapa mereka? Orang-orang Quraisy beribadah kepada siapa? Allah. Itu makna simpel dari ayat tersebut. Kemarin kita jelaskan, kalau memang artinya seperti itu, hendaklah mereka beribadah kepada Allah, kenapa mesti di dalam ayat ini kata Allah diganti dengan Rabba hadzal bait? Kata Allah yang cuma satu kata diungkapkan dengan berapa kata? 3 kata. Rabba hadzal bait. Apakah ini sekedar obral kata-kata atau ada hikmahnya? Ada hikmahnya? Bukan ini pertanyaannya. Ada. Apa hikmahnya? Ada 3 hal yang kemarin kita sampaikan. Siapa yang bisa? Bagus. Ya. Bagus sekali. Silakan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk membedakan Allah dengan selain Allah, yaitu sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah untuk menegaskan bahwa yang berhak disembah adalah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Jadi Islam tidak mengenal adanya pengkultusan benda mati. Pertanyaan kedua, kalau memang Islam tidak mengenal pengkultusan benda mati, terus apa artinya kita sholat menghadap benda mati? Apa benda mati tersebut? Ka'bah. Apa artinya? Katanya nggak mengkultuskan benda mati. Kok sholatnya menghadap benda mati? Ya. Pertanyaan. Jawabannya silakan. Ya. Bagus.
Yang pertama adalah untuk mentaati perintah Allah. Yang kedua adalah untuk menunjukkan syiar persatuan di antara kaum muslimin. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar radio As-Sunnah FM di Cirebon, Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa TV Roja serta Yufid TV yang kami hormati. Salah satu hikmah disyariatkannya menghadap kiblat atau Ka'bah adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Ini salah satu hikmah yang terbesarnya. Kalau ini hikmah terbesarnya, andaikan permasalahan menghadap arah kiblat kok malah dijadikan sebagai sarana untuk menimbulkan polemik di antara kaum muslimin, sehingga dalam satu masjid terbagi menjadi dua golongan, orang yang berpendapat miring dan orang yang berpendapat lurus. Kemudian masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Bahkan ada pula yang tetap ngotot sholat di sok masjid yang lurus, dia tetap miring, tampil beda. Atau sebaliknya, sholat di masjid yang miring, dia ngotot tetap lurus. Apakah ini sejalan dengan maksud disyariatkannya menghadap ke kiblat ketika sholat? Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan hari ini. Haruskah berpolemik mengenai arah kiblat? Ini pembahasan cukup menguras perhatian. Maka saya harapkan panjenengan dari sekarang sudah siap untuk memusatkan pikiran, konsentrasi, tapi jangan terlalu konsentrasi sampai nunduk-nunduk, ya, alias ngantuk, ya. Jangan, ya, konsentrasi yang benar-benar. Ketika kita akan membahas masalah arah kiblat, tentunya kita akan bagi pembahasannya terbagi menjadi beberapa poin. Kita tahu ada kiblat, kemudian ada apa? Istilah yang lainnya, ada Ka'bah. Ada kiblat, ada Ka'bah. Mungkin sebelum kita jelaskan, ada yang sudah tahu mungkin apa itu kiblat, apa itu Ka'bah? Ya. Ya, iya, Ka'bah itu apa? Baitullah, rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah juga. Kiblat sudah benar tadi. Kiblat adalah arah. Arah apa? Arah yang dituju oleh seorang muslim ketika dia sedang sholat. Kiblat, betul. Ya, jadi kiblat itu ya arah. Arah ketika kita sholat. Nah, ketika ditanya arahnya kemana, baru jawabannya arahnya ke Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan kubus. Bangunan kubus. Tapi bukan sembarang bangunan kubus. Bangunan kubus yang pondasinya dibangun oleh dua orang nabi yang mulia. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan putranya. Siapa? Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang sekarang ini berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Sudah? Bedanya antara kiblat dengan Ka'bah. Kalau kiblat adalah arah, kalau Ka'bah itu ya bangunannya. Ya, bangunan yang kotak yang tadi kita lihat gambarnya, warnanya apa? Hitam. Ini poin yang pertama. Definisi terlebih dahulu, apa itu kiblat, apa itu Ka'bah. Berikutnya, apa sebenarnya hukum kita menghadap ke kiblat? Ketika kita sholat, apa hukumnya kita menghadap kiblat? Apa hukumnya? Bukan wajib. Apa?
Apa? Syarat sah. Ya. Apa bedanya antara wajib dengan syarat sah? Hah? Kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja ditinggalkan dosa. Ya. Tapi sholatnya tetap sah. Maaf, kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah dan kalau wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah dan bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau syarat sah sholat itu kalau ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, ya tidak sengaja dia menghadap ke arah sana, kemana itu? Ke timur. Nggak sengaja, itu nggak sah. Dia harus apa? Ulang. Jadi menghadap ke kiblat itu bukan sekedar wajib, tapi merupakan syarat sahnya sholat. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Karena nanti kita akan jelaskan siapa saja yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Dan hukum ini berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu artinya kesepakatan. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semua ulama satu kata. Apapun mazhab mereka satu kata bahwa yang namanya menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya sholat kalau dia mampu. Berarti kalau ada orang yang tidak mampu, wajibkah dia menghadap ke arah kiblat? Wajib enggak? Tidak wajib. Dalilnya apa? Dan siapa saja mereka? Orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Antara lain ada 3. Yang pertama, orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, misalnya karena sakit parah. Misalnya dia cuma bisa tiduran saja, tidak bisa bergerak. Ya. Maka saat itu dia diperbolehkan untuk sholat menghadap kemana saja. Walaupun tidak menghadap kemana? Ke arah kiblat. Betapa sulitnya orang yang tidak bisa bergerak setiap akan sholat digerak-gerakkan, diputar-putar kemana? Ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran surat At-Taghabun ayat berapa? Ayat 16. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 16, silakan bisa dibaca di rumah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam keadaan super takut. Super takut. Bukan sekedar takut, tapi super takut. Super takut tuh kayak apa sih? Hah? Super takut ya takut banget, wedi banget ya. Misalnya sedang dikejar oleh siapa? Oleh polisi. Lagi dikejar oleh musuh. Misalnya orang lagi perang, dikejar sama musuh. Yang namanya dikejar musuh, yang penting kan lari. Apa ada orang mikir ketika dikejar musuh, saya larinya ke arah kiblat? Ada gak? Gak ada. Yang penting dia lari, selarinya pokoknya. Nah, kadang-kadang orang lagi dikejar-kejar sama musuh, nabrak waktu sholat. Bagaimana seharusnya dia sholat? Apakah dia harus berhenti sebentar menghadap ke arah kiblat? Ya ditangkap sama musuhnya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka dia bisa sholat menghadap ke arah mana saja. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, kemana saja. Loh, terus bagaimana sholatnya Ustaz? Sambil lari. Sambil lari boleh rukuk kepriwe Ustaz? Boleh sujud kepriwe? Kalau rukuk ya, orang lari sambil rukuk gimana? Yang lebih parah lagi, orang lari sambil sujud. Bisa nggak? Tidak bisa. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya pakai isyarat. Sholatnya pakai apa? Isyarat. Isyarat itu bisa jadi pakai kedipan mata, bisa jadi pakai jari telunjuk digoyangkan. Misalnya kalau kedipan mata, Allahu Akbar. Nah, kedipan mata yang pertama adalah apa? Takbir. Berarti orang dikedip nganti rukuk Ustaz.
Boleh, tapi kan niatnya kedip yang di tengah-tengah itu adalah sekedar kedip biasa. Kalau kedipan yang pertama adalah apa? Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kedip-kedip tidak apa-apa. Karena misalnya kena debu kucek-kucek gitu kan, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika dia akan rukuk, dia kedip lagi niatnya untuk menggantikan gerakan apa? Rukuk. Ini dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 239. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang sedang bepergian, naik kendaraan, dan dia hendak menunaikan salat sunnah. Dia hendak menunaikan salat sunnah. Kadang-kadang yang namanya kendaraan, itu kan tidak mesti menghadap ke arah barat terus. Kadang-kadang dia menghadap kemana? Kadang-kadang dia menghadap ke timur. Kadang-kadang dia menghadap ke selatan. Kalau seorang hamba ingin menjalankan salat sunnah, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat di atas kendaraan tersebut kemanapun arah kendaraan itu menuju. Dan ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomornya ada di situ. Hadis riwayat Bukhari nomor 1097, sedangkan hadis Muslim nomor 1616. Ini adalah orang-orang yang tidak diwajibkan menghadap kiblat. Jadi sampai sini kita tahu bahwa hukum menghadap kiblat bagi orang yang mampu adalah syarat sah salat. Berarti kalau ada orang tidak menghadap ke arah kiblat ketika salat, padahal dia mampu, maka salatnya tidak sah. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Sekarang ini intinya di sini. Poin yang inti itu di sini. Bagaimana cara menghadap kiblat? Cara menghadap kiblat di madhep bae. Kok ada caranya, ada teknisnya? Ada. Karena orang ketika sholat, secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah dia dekat dengan apa? Ka'bah, berada di depannya Ka'bah, kayak orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Ka'bahnya kelihatan. Bukan sekedar kain hitamnya. Ini bukan Ka'bah, ini kain hitam, ini bukan Ka'bah ya. Bukan sekedar kain hitamnya, tapi betul-betul di depannya ada Ka'bah. Seperti orang yang sholat di mana? Dalam Masjidil Haram. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah orang yang jauh dari Ka'bah. Seperti siapa? Seperti kita sekarang. Bisa lihat Ka'bah nggak? Nggak bisa. Karena jauh. Dua kondisi ini hukumnya beda. Dua kondisi ini hukumnya beda. Inilah yang saya katakan cara menghadap kiblat. Jadi tidak sama hukumnya kita dengan hukumnya orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Kondisi yang pertama, orang yang berada di depan Ka'bah atau bisa melihat Ka'bah secara langsung. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib menghadap pas kebangunan fisik Ka'bah. Jadi kalau bangunannya di depan dia, maka dia tidak boleh melenceng walaupun sedikit. Kalau sampai melenceng, maka sholatnya tidak sah. Ini orang yang sholat dekat dengan apa? Ka'bah ada di hadapan dia. Maka saat itu wajib bagi dia untuk tepat kebangunan Ka'bah fisiknya. Bukan sekedar arah. Ini yang biasa diistilahkan oleh para ahli fikih dengan ainul Ka'bah. Fisiknya Ka'bah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Alias ijma'. Jadi tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Kalau orang berada di Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya dia harus pas, tidak boleh melenceng walaupun sedikit. Ini kondisi yang keberapa? Yang pertama, orang yang dekat. Kondisi yang kedua, orang yang jauh. Nah, kita ini bagaimana kondisi yang kedua? Tidak berada di depan Ka'bah. Tidak berada di depan Ka'bah dan juga kita tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Apa hukumnya? Hukumnya para ulama berbeda pendapat. Berarti beda nggak antara yang kedua dengan yang pertama? Bedanya apa? Kalau yang pertama tidak ada perbedaan pendapat. Kalau yang kedua ada perbedaan pendapat.
Makanya tidak boleh dicampur-campur. Makanya tidak boleh dicampur-campur. Kita diposisikan seperti orang yang di depan Ka'bah, beda. Kita masalahnya jauh dari Ka'bah. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut pendapat yang pertama, walaupun kita jauh dari Ka'bah, kita tetap harus menghadap pas ke fisiknya Ka'bah. Jadi walaupun kita di Purbalingga, tidak ada toleransi. Pokoknya walaupun kita jauh, sejauh apapun, kita tetap harus menghadap ke pas fisiknya Ka'bah. Jadi melenceng sedikit-sedikit tidak boleh, kata mereka. Ini pendapat yang pertama dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Oleh ulama Syafi'iyah. Ini pendapat yang keberapa? Yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya orang yang jauh seperti kita itu cukup menghadap ke arah kiblat saja. Tidak harus pas kemana? Ke bangunan Ka'bah. Jadi kalau melenceng dikit-dikit boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Siapakah mayoritas ulama? Mereka adalah ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan ulama Hanabilah. Hanafiyah itu madhab Hanafi, Malikiyah itu madhab Maliki, Hanabilah itu madhab Hambali. Masih ditambah ini juga salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam hal ini punya berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama masuk ke dalam pendapat yang tadi, harus pas menghadap kemana? Ke arah, harus pas menghadap ke bangunan Ka'bah. Sedangkan pendapat beliau yang kedua adalah cukup menghadap ke arahnya saja. Sudah tahu duduk permasalahannya? Jadi ada berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama harus pas menghadap kemana? Ke bangunannya. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Syafi'iyah. Bedanya apa antara Syafi'iyah sama Imam Syafi'i? Hah? Apa bedanya Syafi'iyah sama Imam Syafi'i? Kalau Syafi'iyah adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Ini pendapatnya pengikutnya Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Berarti dari sini kita tahu mana yang lebih banyak. Pertama apa kedua? Kedua. Namanya juga mayoritas. Sudah? Ini pendapat, dua pendapat ini. Mana di antara dua pendapat ini yang lebih kuat? Jangan pilih yang mana? Hah? Pertama apa kedua? Kenapa? Gampang. Milih pendapat yang gampang. Salat jamaah hukumnya ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Milih sing ngendi? Kita memilih pendapat itu bukan berdasarkan endi sing lebih gampang, bukan. Tapi kita harus mengkaji apanya? Harus mengkaji dalil dari masing-masing pendapat. Para ulama ketika mereka berpendapat itu tidak ngawur. Mereka itu berpendapat menggunakan dalil. Baik pendapat pertama maupun pendapat kedua. Baik ulama Syafi'iyah maupun mayoritas ulama. Mereka sama-sama punya dalil. Dalil itu bisa jadi dari Al-Quran, bisa jadi dari hadis. Dalil dari Quran apa? Menarik untuk dicermati. Baik pendapat pertama maupun kedua, dalil dari Al-Qur'annya sama ayatnya. Ayatnya sama. Terus bedanya apa? Penafsirannya yang beda. Satu ayat bisa menelurkan berapa pendapat? Dua pendapat. Apa ayatnya? Ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 144.
Surat Al-Baqarah surat nomor berapa? 2. Kok tahu? Ada tulisannya Ustaz di depan. Surat Al-Baqarah surat nomor 2. Ayat berapa? 144. Bunyinya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya, hadapkanlah wajahmu ke syatra. Nah, yang di garis merah inilah yang nanti mereka para ulama berbeda pendapat. Apa makna dari syatra? Menurut pendapat yang pertama, syatra itu maknanya ya pas. Harus ke bangunan Ka'bah. Harus pas ke bangunan Ka'bah. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Syatra itu adalah arah. Berarti arti ayatnya adalah hadapkanlah wajahmu ke arah. Yang namanya arah kan mandan mencing-mencing dikit orang apa. Berarti ada berapa penafsiran? 2. Milih yang mana? Kok jadi ambleng nggak kayak tadi? Tadi mantep banget ya. Milih yang mana? Yang namanya penafsiran. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini pakai bahasa apa? Bahasa apa ayat Al-Quran? Bahasa Arab. Berarti dikembalikan kepada pakar bahasa. Dan nanti juga akan dilihat bagaimana ulama tafsir mengatakan. Pakar bahasa Arab, sejauh yang kami temukan, ada beberapa kamus yang kami buka mulai dari kamus yang ditulis oleh para ulama terdahulu sampai ulama yang belakangan, maksudnya ulama pakar bahasa. Itu mereka mengatakan bahwasannya maksud dari syatra itu adalah arah. Di dalam buku-buku kamus bahasa Arab, mulai dari zamannya Al-Mubarrid dalam buku atau kamusnya Al-Kamil sampai yang ke belakang Lisanul Arab dan juga Al-Qamus Al-Muhit. Mereka mengatakan bahwa syatra artinya adalah apa? Arah. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah kamus yaitu Lisanul Arab, kata Ibnul Manzur, tidak ada perbedaan di antara pakar bahasa. Berarti artinya ijma. Ijma pakar bahasa bahwa syatra itu artinya adalah apa? Arah. Ini menurut kajian bahasa. Gak cukup kita mengkaji dari bahasa. Kita perlu melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW menafsirkan syatra. Ternyata para sahabat juga sama. Mereka menafsirkan syatra dengan apa? Arah. Kemudian para tabi'in, murid-muridnya sahabat juga sama. Menafsirkan syatra dengan arah. Kemudian para ulama sesudahnya, ulama salaf juga sama menafsirkan syatra dengan arah. Berarti dari sini kita bisa melihat kira-kira yang lebih kuat penafsiran yang mana? Penafsiran yang kedua, bukan karena enak, tapi karena didukung oleh kajian bahasa maupun kajian tafsir. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Mereka selain berdalil dengan Al-Quran, mereka juga berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing pendapat pertama maupun pendapat kedua sama-sama punya hadis. Hadisnya pendapat pertama apa? Hadisnya pendapat pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih enggak? Sahih enggak? Sahih. Bunyinya apa? Bahwasannya beliau atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian beliau berkata, hadhil kiblah, inilah kiblat, sambil menunjuk kemana? Ke Ka'bah. Nabi SAW ketika salat, setelah selesai salat, bukan ketika salat, setelah selesai salat, beliau pertama diceritakan dalam hadis itu, beliau masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau berdoa di dalamnya. Setelah itu beliau keluar. Setelah keluar, beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, salat 2 rakaat. Setelah selesai salat 2 rakaat, beliau mengacungkan jarinya menunjuk kemana? Ke Ka'bah. Hadihi kiblat, inilah kiblat. Berarti secara langsung Nabi SAW itu menginginkan kalau yang dimaksud dengan kiblat itu adalah bangunan fisik Ka'bah.
Ini dalilnya apa? Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua punya dalil enggak? Punya dalil. Pendapat yang kedua, dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau dan Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Bunyinya ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Artinya arah antara timur dan barat adalah kiblat. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Coba sekarang kita lihat arah. Timur di mana? Sana. Barat di mana? Belakang. Arah antara timur dan barat mana? Kok bingung? Hah? Itu barat, itu timur, itu barat. Arah antara timur dan barat. Segini nih. Apa itu? Mana itu? Itu mana? Selatan. Itu mana? Utara. Berarti kata Nabi SAW, utara itu adalah kiblat. Loh, kok bisa Ustaz? Utara kok kiblat? Maaf itu apa? Selatan, maaf. Selatan kok kiblat? Berarti kita sholatnya menghadap ke mana? Ke selatan. Tidak. Ini hadis diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk mana? Penduduk Madinah. Lihat, Madinah itu di mananya Mekah? Utaranya Mekah. Madinah itu berada di utaranya Mekah. Kelihatan kan Madinah itu yang ada bulut-bulutnya merah, Mekah mana? Sama, yang ada bulut-bulutnya merah. Madinah itu di sebelah mananya Mekah? Di sebelah utaranya Mekah. Berarti kiblatnya orang Madinah itu mana? Selatan. Pokoknya selatan manapun juga, sing penting selatan. Mbok arep menceng agak ke sana, mbok arep ke sana, itu sudah dianggap menghadap ke mana? Kiblat. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini adalah sabda Nabi SAW yang disampaikan kepada penduduk Madinah dan juga orang yang semisal dengan mereka. Kemanapun mereka menghadap, asal menghadapnya ke selatan, entah itu agak selatan nyerong sedikit ke mana? Tenggara, atau nyerong dikit ke barat, daya, tidak masalah. Yang penting jarak antara timur dengan barat. Bisa dipahami? Terus kalau penduduk Indonesia gimana? Apakah hadis ini khusus untuk penduduk Madinah? Iya? Tidak. Kata para ulama, hadis ini berlaku kepada seluruh penduduk dunia. Cuman masing-masing negara sesuai dengan arahnya. Indonesia. Lihat. Indonesia. Kemudian mana? Ini Indonesia di sini, ya. Indonesia di sini di bawah. Arab Saudi di mana? Di sebelah mana ini? Barat laut. Benar kan? Nah, kalau kita terapkan hadis Nabi SAW, berarti kiblatnya kita antara mana dengan mana? Antara utara dengan selatan. Paham? Antara utara dengan selatan berarti sepanjang ini. Dari utara sini sampai selatan, ini adalah kiblatnya kita. Jadi kalau misalnya mandan menceng ke barat laut, bagus, pas kemana? Ke arahnya. Barat lurus juga tidak apa-apa, mandan barat daya juga tidak apa-apa. Karena ini semuanya adalah jarak antara selatan dengan utara. Paham? Bisa dipahami? Ini yang paling inti di sini nih. Yang paling inti di sini. Saya ulangi. Hadis tadi antara timur dan barat itu disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Madinah. Kalau kita penduduk Indonesia, penerapannya adalah antara utara dan selatan. Mana utara? Sana. Selatan mana? Berarti jarak ini ke sana, ya. Dari utara sana ke selatan, terus ke sana, itu adalah kiblatnya kita.
Selama kita masih menghadap ke sana, maka ini masih dianggap menghadap kemana? Kiblat. Walaupun menceng sedikit. Kata para ulama, miring yang bisa ditoleransi itu yang ditoleransi itu kayak apa? Selama miringnya itu tidak berubah total. Misalnya anak wong ngiblat kok kemana? Ke timur. Wah ini tidak boleh ini. Kalau sudah seperti itu kayak teman saya dari Suriname. Negara di mana? Dekat Belanda ya. Berarti Eropa ya. Negara Eropa. Suriname. Nenek moyangnya dari mana? Indonesia. Kata teman saya, teman kuliah di Madinah dulu. Anak Suriname, mereka bertemu dengan orang nenek moyang mereka atau kakek-kakek mereka itu kalau sholat tetap ngotot menghadap ke barat. Tetap ngotot menghadap ke mana? Ke barat. Jadi ini apa? Kawit biyen sholatnya ya menghadap ke barat. Karena dia pikir ketika masih di mana? Indonesia. Sudah pindah ke Suriname ya jelas apa? Berbeda. Itu teman-teman saya yang sama-sama itu sampai kesulitan bagaimana untuk menjelaskan kepada kakek-kakek mereka yang tetap ngotot kawit biyen bae kaya kiye. Padahal bae anu nang di Indonesia sedangkan dia sudah pindah ke mana? Suriname. Kalau sudah berbeda total, berubah total, menghadap total. Misalnya ada orang sholat menghadap ke arah selatan di Indonesia, menghadap ke arah selatan atau menghadap ke mana? Utara atau menghadap ke timur. Ya ini jelas, ini sudah apa? Tidak menghadap lagi. Sekarang saya tanya, masyarakat itu bedanya antara mana? Paling kan antara barat laut dengan apa? Barat. Ini miringnya masih bisa ditolerir, ya. Karena ini masih jarak antara selatan dengan utara. Ini menurut hadis yang sahih tadi sudah kita sampaikan. Jadi masing-masing punya dalil. Masing-masing punya apa? Dalil. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini juga sahih. Milih yang mana? Bukhari Muslim. Hadisnya sama-sama sahih. Seakan-akan hadis ini kontradiktif. Saling bertentangan. Padahal sebenarnya tidak. Kata para ulama, hadis yang Bukhari Muslim ini berbicara tentang orang yang sedang sholat di depan apa? Maka lihat yang dicetak tebal. Lihat yang dicetak tebal apa? Nabi SAW sholat di depan apa? Berarti hadisnya itu konteksnya sedang berbicara tentang orang yang sholat di depan Ka'bah. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan harus menghadap kemana? Ke Ka'bah. Sedangkan hadis yang kedua konteksnya adalah bahwa orang yang sholatnya jauh. Seperti siapa? Seperti kita. Bisa dipahami? Ya. Kemudian selain itu, sebelum kita masuk ke kesimpulan, para ulama mereka juga punya dalil logika. Mereka juga punya apa? Dalil logika. Ini ulama yang pendapat yang kedua. Mereka punya dalil logika. Kata mereka, Ka'bah itu bangunan ukurannya 11 kali 12 sekitar. Berarti seperberapanya Masjid Agung? Kecil kan? 11 kali berapa? 12. Sekarang kita tanya, masjid kaum muslimin, apakah semuanya ukuran 11 kali 12? Tidak. Ada yang lebih besar. Bukan ada, bahkan banyak. 11 kali 12 di Indonesia itu ukuran musola. Kalau masjid rata-rata gede-gede. Nah sekarang kalau misalnya diwajibkan untuk menghadap pas ke bangunan Ka'bah, mustahil untuk bisa diterapkan. Kenapa? Karena masjid kita lebih besar dibandingkan bangunan Ka'bah. Lihat gambar di depan. Kalau misalnya ada orang mengklaim dirinya pas menghadap ke arah kiblat, kita katakan ngambilnya dari arah imam. Oke, dari arah imam. Pas, imamnya pas. Makmumnya paling yang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu saja mereka yang pas. Sisanya menghadap kemana? Menghadap ke arah apa? Kosong. Ya. Ini kalau misalnya kita mau katakan harus menghadap kemana? Ke Ka'bah.
Itu pun mereka nggak bisa menghadap harus ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena nggak mungkin. Dan para ulama berijma bahwa orang yang sholatnya seperti ini sah. Nah, kalaupun kita sudah menghadap ke ini, kemudian ada nomor 16, 17 sampai 21, nomor 1 sampai 8, itu semuanya walaupun tidak pas menghadap kemana? Ka'bah, maka sah. Kalau misalnya mau dipaksakan nanti sholatnya kayak gini nanti. Ya. Jadi yang ini lurus, yang ini apa? Miring. Lu gimana nanti sofnya bentuknya kayak apa? Kayak setengah lingkaran. Ya. Ini dalil apa? Dalil akal, dalil logika. Makanya dari dua pendapat ini kelihatannya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah pendapat yang mana? Pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya cukup bagi kita untuk menghadap kemana? Cukup bagi kita untuk menghadap ke arah kiblat saja tanpa harus menghadap ke pas kepada bangunan Ka'bahnya. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan terakhir. Apa kesimpulan yang bisa kita petik dari pembahasan ini? Kesimpulannya, pertama, arah kiblat penduduk Indonesia adalah barat. Lebih tepat lagi barat laut. Lebih tepat barat laut. Tapi kalau misalnya melenceng sedikit menghadap ke arah barat lurus, maka tidak apa-apa. Insya Allah sholatnya tetap sah. Ini kesimpulan yang pertama. Tadi kan kita sudah lihat gambarnya. Emang lebih pasnya kemana? Ke barat laut. Tapi kalau ada orang yang menghadap ke barat, maka tidak masalah. Karena masih bisa ditolerir berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sama-sama sah, berarti tidak perlu untuk berpolemik. Jadi judul bukunya, haruskah kita berpolemik mengenai arah kiblat? Jawabnya apa? Jawabannya apa? Tidak harus. Ya, diskusi biasa tidak apa-apa, tapi orosah otot-ototan. Ya, diskusi biasa tidak apa-apa, tapi tidak perlu sampai bersih tegang karena masing-masing insya Allah sah sholatnya. Bagaimana dengan nasib masjid yang sudah terlanjur menghadap ke arah barat atau melenceng sedikit? Jawabannya tidak perlu dipugar. Masjidnya tidak perlu dipugar. Oke Ustaz, masjidnya tidak usah dipugar. Bagaimana dengan sofnya? Dengan sofnya dan garisnya juga tidak harus dimiringkan. Artinya tidak harus itu kalau ada yang memiringkan boleh enggak? Boleh. Kalau ada yang memiringkan boleh, tapi tidak harus. Apalagi kalau misalnya menimbulkan apa? Menimbulkan gejolak di masyarakat. Orang tongtong masalah kiblat tidak habis-habisnya. Akhirnya sholat pun mikir miring lurus. Ya. Jadi kalau misalnya ada masjid yang tetap bersikukuh dengan arahnya, tidak ada masalah. Kesimpulan berikutnya, kalau misalnya akan disesuaikan, sudah kita pengen yang miring, tidak apa-apa, tapi harus disosialisasikan dan dirembuk. Orang asal ganti, tidak pakai jalan kekerasan, ujuk-ujuk langsung masuk ke masjid, bikin soft, pakai apa? Pakai cat. Soft yang lama dikerik tanpa ada sosialisasi perembukan. Akhirnya apa? Akhirnya polemiknya nggak habis-habis. Ya, kita harus memperhatikan itu semuanya. Ini yang keempat. Yang kelima, kalau misalnya jamaahnya atau takbirnya memilih nggak dirubah, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya enggak, pokoknya masjidnya sudah seperti ini saja, tidak ada masalah. Karena insya Allah juga sah sholatnya. Jadi tidak perlu kita itu sampai otot-ototan, bersih tegang, berpolemik yang nggak ada habisnya. Karena insya Allah masing-masing pendapatnya sah. Yang keenam, ketika kita sholat di masjid yang sofnya lurus, tidak perlu tampil beda. Tampil beda itu maksudnya kepriwe? Kancane lurus, miring dewek, tidak perlu. Atau kebalikannya, kalau jenengan termasuk golongan lurus, kemudian jenengan sholat di masjid yang miring, ora usah lurus dewekan, melu baik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ngotot tampil beda akan merusak apa?
Ancamannya berat loh. Sop itu ancamannya berat, merusak sop itu ancamannya berat. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan hati mereka itu akan dibalikkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang merusak sop, nggak mau lurus, ya, itu akan dibalikkan. Kalau misalnya masing-masing, misalnya ada 10 orang, kok berselang-seling. Allah menakdirkan kok selang-seling 1, 2, 3, 4, 1 miring, 1 lurus, 3 miring, 4 lurus. Gimana coba sopnya? Hah? Zigzag nanti sopnya. Ya, maka ini kesimpulan terakhir dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa mencerahkan pemahaman kita untuk materi masalah ini bisa didapatkan di portal Masjid Agung. Judulnya adalah haruskah berpolemik mengenai arah kiblat. Bisa didapatkan pada Isya di portal. Adapun untuk para pendengar radio atau televisi atau penjenengan pun boleh, kalau ingin mendapatkannya bisa di-download secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.